Indonesia adalah negara yang memiliki iklim tropis. Pada iklim tropis tersebut, berbagai jenis tanaman akan tumbuh dengan subur. Sebagai wilayah yang subur, menyimpan keanekaragaman hayati, khususnya yang memiliki khasiat penyembuhan. Sayangnya, sebagian besar masyarakat terutama yang bermukim di pedesaan hampir melupakan keampuhan dan kemujaraban aneka tumbuhan, baik berupa semang, umbi-umbian, tanaman hias, dan tanaman keras tahunan yang dapat digunakan mengatasi berbagai penyakit. Dalam video ini kita akan membahas tentang tumbuhan semak baru Cina. Di Maluku, baru Cina dikenal sebagai kolo. Di Surabaya, baru Cina dikenal dengan sebutan Brobos Kebo. Di Sunda, baru Cina dikenal dengan nama Jukut Lokot Mala. Di Jakarta, baru Cina dikenal sebagai daun manis atau camcau. Di Ternate, baru Cina dikenal dengan sebutan goro-goro. Nah, kalau di daerah kalian, apa ya namanya? Tumbuhan ini berasal dari Cina. Berambut halus dan berbau tajam. Menyenangi tanah yang cukup lembab dan kaya akan humus. Dapat ditemukan di hutan dan di ladang dengan ketinggian 3.000 meter dari permukaan laut. Baru Cina adalah semak menahun, batangnya setengah berkayu. Percabangan banyak, beralur dan berambut. Tumbuh tegak dengan ketinggian mencapai 1 meter. Daun tunggal berbentuk bulat telur dengan tepi berbagi menjari. Ujung meruncing. Kedua permukaan berambut halus. Permukaan atas berwarna hijau. Bawahnya berwarna hijau keputihan. Letak daun berseling. Panjang daun 8 sampai dengan 12 cm. Lebar daun 6 sampai dengan 8 cm. Bunga majemuk dalam bonggol. Bentuk bunga kecil-kecil dengan warna kuning muda. Tersusun dalam rangkaian berbentuk malai yang tumbuh merunduk. Bunga keluar dari ketiak daun dan ujung tangkai. Baru Cina, daunnya terasa pahit, pedas, hangat, berbau aromatik. Masuk meridian ginjal, paru dan limpa. Berkhasiat menghangatkan meridian. Menghilangkan rasa dingin. Penghilang nyeri atau analgesia. Penghenti pendarahan atau hemostatis. Peluruh kencing atau diuretik. Peluruh kentut. Peluruh keringat. Meningkatkan nafsu makan atau stomaki. Astringan. Tonik. Stimulan. Melancarkan peredaran darah. Dan menghilangkan pembekuan. Mencegah keguguran. Dan menormalkan haid. Bagian-bagian baru Cina yang digunakan berupa daun, biji, dan akar. Pemakaian segar atau yang telah dikeringkan. Indikasinya adalah daun baru Cina berkhasiat mengatasi gangguan haid, seperti darah haid terlalu banyak atau hipermenor, nyeri haid atau dismenor, datang haid tidak teratur, ataupun tidak datang haid. Daunnya juga dapat digunakan untuk mengatasi pada kehamilan, yaitu timbul bercak pendarahan sewaktu hamil. Gerak janin terlalu aktif, mempermudah persalinan. Sukar punya anak. Kram perut setelah persalinan. Epilepsi atau ayan. Keputihan atau leukorea, disantri. Perut kembung. Nyeri ulu hati. Pendarahan seperti muntah darah atau hematemasis. Batuk darah atau hemoptisis. Mimisan
atau epistaksis. Wasir berdarah, pendarahan setelah melahirkan. Luka berdarah, batuk berdahak, sakit tenggorok. Beri-beri. Bijinya berkhasiat mengatasi lemah syahwat. Akarnya berkhasiat mengatasi penyakit aian atau epilepsi. Sedangkan bunganya berkhasiat untuk mengatasi mulas dan menambah nafsu makan. Cara pemakaian umum. Daun segar sebanyak 10 sampai dengan 30 gram atau daun kering sebanyak 5 sampai dengan 10 gram. Kemudian ditambahkan dengan air sebanyak 3 gelas dan direbus sehingga tersisa 1 gelas. Setelah dingin, air rebusan tersebut diminum sekaligus habis atau bisa juga diminum 2 kali dalam sehari. Intinya, ramuan setelah dibuat harus dihabiskan dalam 1 hari. Cara pemakaian khusus memiliki 4 bagian, antara lain memulihkan tenaga setelah melahirkan. Yang kedua, lemah syahwat. Yang ketiga, aian. Dan yang keempat, prostatitis. Yang pertama, memulihkan tenaga setelah melahirkan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah pohon baru Cina yang tinggi pohonnya sudah mencapai 30 cm atau lebih sebanyak 4 pohon. Air sebanyak 6 gelas. Pohon baru Cina dipotong-potong seperlunya. Kemudian direbus hingga airnya tersisa 2 gelas. Setelah dingin, kemudian disaring dan diminum 2 kali sehari. Masing-masing 1 gelas. Diminum sebelum makan. Pemakaian khusus yang kedua, lemah syahwat. Biji baru Cina yang sudah kering, sebanyak 15 sampai dengan 45 gram. Air hangat secukupnya. Madu sebanyak 2 sendok makan. Kemudian biji baru Cina kering tersebut digiling halus. Tambahkan air dan madu. Diminum sekaligus setiap pagi hari. Pemakaian khusus yang ketiga. Untuk mengatasi penyakit aian. Akar baru Cina sebanyak 1 genggam. Jahe sebesar ibu jari. Gula aren sebesar ibu jari. Air sebanyak 4 gelas. Semua bahan tersebut direbus hingga rebusannya menjadi 2 gelas. Setelah dingin, kemudian disaring dan diminum 2 kali sehari, masing-masing 1 gelas. Bisa juga dijadikan serbuk, digunakan sebanyak 1 sendok teh. Diseduh dengan air panas. Minum setelah dingin. Lakukan 3 kali sehari. Pemakaian khusus yang keempat, prostatitis. Daun segar baru Cina sebanyak 15 sampai dengan 30 gram. Air sebanyak 3 gelas. Daun baru Cina direbus sehingga airnya tersisa 1 gelas. Setelah dingin, disaring. Minum air rebusan tersebut sekaligus. Atau bisa juga diminum 2 kali sehari, masing-masing setengah gelas. Efek samping. Sekitar 30% pasien yang menggunakan rebusan herbal ini mempunyai keluhan. Antara lain, mulut kering, rasa tidak enak di lambung, mual, muntah, mencerat, dan pusing. Namun keluhan ini tidak akan timbul bila menggunakan minyak yang ada pada daunnya.